Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mari kita lanjutkan, pembahasan kita tentang apa, tentang ini ya, tentang ini problem solving ya. Kali ini kita fokus sama persiapan LSM 2020 karena itu yang paling dekat. Masih di topik aljabar ya. Kemarin sudah teorema kata, sekarang kita ke ini permasalahan selanjutnya yaitu apa, aturan Horner ya. Oke, apa itu? Jadi seperti ini ya. Jadi apa katanya, jika salah satu akar dari ini ya, n x pangkat n tambah n min 1 x pangkat n min 1 terus sampai a1 x tambah a0 sama dengan 0, katakanlah alfa ya, itu bulat ya, maka bisa dipastikan si alfa ini membagi a0 ya. Oke, kenapa ini penting? Karena seringkali kita kalau ketemu polinom pertama kali pasti kita menduga menduga akarnya ada yang bulat ya. Oke. Jadi si Horner ini memberikan sebuah prosedur untuk mengecek apakah dugaan kita itu benar atau salah ya. Kira-kira seperti itu maksudnya ya. Oke, misal kita punya apa? Kita punya ini yang ingin kita cek ya. Misal kita ditanya apa? Tentukan semua akar berbeda misalnya, berbeda dari x pangkat 3 min 3x plus 2 sama dengan 0 ya. Oke ya, pasti ingat kita pasti pertama kali menduganya apa? Dia itu bulat ya. Oke, jadi kalau kita menduga bulat ya, maka kita tinggal duga siapa? Duga semua faktor-faktor dari konstantanya ya. Berarti faktor-faktor dari 2 ya. Ini siapa saja? Plus minus 1, plus minus 2. Jadi ini yang kita akan coba ya. Oke, jadi caranya gimana? Kita jajarkan dulu si ini ya. Si koefisien-koefisien dari persamaan ini ya. Koefisien dari polinomnya ya. Oke, jadi siapa? Kita jajarkan dari yang tertinggi terus sampai ke yang terendah. Pertama itu 1, yang kedua apa? 0 ya. Ingat tidak ada x kuadrat di sini padahal kan tetap harus ada ya, berarti 0 ya. Terus min 3, terus 2 ya. Berarti kita duga saya nulisnya gini ya. Ntar saya duga apa? Saya duga negatif 1 gitu ya. Jadi kalau dia akar pasti nanti yang di kolom terakhir ini 0 ya. Kita cek berarti yang pertama apa? Dia turun dulu ya. Kalikan berarti negatif 1. Ini dijumlahkan berarti ini kan 0 tambah negatif 1 kalikan lagi berarti negatif 1 kali negatif 1 itu 1, negatif 3 tambah 1 itu negatif 2, negatif 1 kali negatif 2 itu 2, dan ini dijumlahkan 4 ya. Dan itu bukan 0 ya. Berarti ini gagal ya. Artinya apa? X sama dengan negatif 1 itu bukan akar yang kita inginkan. Oke, kita duga lagi siapa? Misal kita duga 1. Oke, berarti kita tuliskan dulu 1, 0, negatif 3, 2 ya. Yang pertama langsung turun 1. 1 kali 1 itu 1, 0 tambah 1 itu 1 ya. 1 kali 1 itu 1, negatif 3 tambah 1 itu adalah negatif 2, 1 kali negatif 2 itu adalah negatif 2 ya. 2 tambah negatif 2 itu adalah 0, yes. Dan inilah akar yang kita inginkan ya. Berarti x sama 1 itu adalah akar ya. Atau dengan kata lain apa? Si x pangkat 3 min 3x plus 2 sama dengan 0 itu bisa diputarkan jadi apa? X plus 1. Ingat, X min 1 maksud saya. Oke. Kenapa X min 1? Karena nanti kan ini jadi gini. Nanti kan jadi apa? Ini kan jadi apa? X min 1 sama dengan 0 ya. Nah, ini kan nanti kalau terfaktorkan kan nanti apa? X min 1 sama dengan 0 atau akan gitu ya. Tapi terus yang selanjutnya ini yang penting ini siapa? Ini gampang juga, tinggal melihat koefisien-koefisien dari yang sudah sisa-sisa Horner yang tadi ya. Berarti pasti ini si pangkatnya turun 1 saja ya. Pangkat tertinggi turun 1 berarti x pangkat 2 ya. Berarti x kuadrat plus x min 2 sama dengan 0. Oke, berarti nanti kita pakai apa? X min 1 sama dengan 0 atau x kuadrat plus x min 2 sama dengan 0. Oke, jadi perhatikan muncul ya x min 1 sama dengan 0 ya. Makanya kita tulis ini begini ya. Jadi intinya ini kalau dia plus kita faktornya itu nanti min. Kalau dia min faktornya plus gitu aja ya. Kita punya apa? X-nya sama dengan 1 atau ini bisa kita faktorkan jadi apa? X plus 2 kali X min 2 ya. X min 1 maksud saya.
sama dengan 0, berarti kita apa? X-nya sama dengan negatif 2, atau X-nya sama dengan 1 ya, oke. Karena ini tanya apa? Semua akar berbeda, ya udah berarti semua akar berbeda, semua akar berbedanya adalah 1 dan negatif 2. Oke, dan kita selesai. Saya kira-kira seperti itu penerapannya ya. Next tahunnya apa? Kita ini punya KSM 2018 yang provinsi ya. Oke, apa katanya? Kurva Y sama dengan X pangkat 3 plus 4X kuadrat plus 5X plus 1 dan Y sama dengan X kuadrat plus 2X plus 1 saling berpotongan ya, saling berpotongan. Banyak titik potong kedua kurva itu adalah oke, berarti kita harus sadar. Titik potong itu apa ya? Kapan titik X0, Y0 itu disebut titik potong ya? Titik potong misal dari kurva Y sama dengan fx dan Y sama dengan gx. Kalau gimana? Kalau x0 dan y0 itu memenuhi keduanya ya. Artinya apa? Y0 itu sama dengan fx0 ya, dan y0 itu sama dengan apa? Gx0. Oke. Artinya apa? Y-nya nanti harus sama ya, Y-nya harus sama ya. Oke, ya udah berarti kita tinggal teruskan apa? Y yang satunya, berarti yang Y yang sebelah kiri itu sama dengan Y yang sebelah kanan kan. Jadi kita punya apa ini? X pangkat 3 plus 4X kuadrat plus 5X plus 1 sama dengan X kuadrat plus 2X dan 1 ya. Jadi kita pindahkan, berarti jadi apa ini? X pangkat 3, 4X kuadrat kurang X kuadrat berarti plus 3X kuadrat. 5X kurang 2X berarti plus 3X. Terus ini ditambah 2 sama dengan 0 ya. Oke, jadi apa? Banyak titik potong itu kan berarti apa? Berarti nanti ya tinggal mencari banyaknya akar real dari ini ya, X pangkat 3 plus 3X kuadrat plus 3X plus 1 sama dengan 0 ini ya. Oke, berarti kita akan mencari akarnya ini ya. Berarti seperti yang slide sebelumnya, berarti kita akan duga bahwa dia ini ya, dia bulat ya. Berarti kita nanti ambil dari faktornya ini ya. Ini plus 2 ini ya, berarti ini enggak plus minus 1 dan plus minus 2. Berarti kita punya apa ini? 1, 3, terus 3, 2. Misal kita duga dulu X-nya min 1 ya. Oke. Berarti satunya turun, min 1 kali 1 itu min 1, jumlahkan 3 tambah min 1 itu 2, min 1 kali 2 itu adalah min 2, 3 kali min 2, 3 tambah min 2 itu adalah, nah, 3 tambah min 2 itu adalah 1, 1 kali 1 adalah negatif 1 ya. Oke, dan ini 1 ya, dan bukan 0 ya, berarti kita gagal ya. Gagal. Nanti kalau gagal kita ganti yang lain ya, dugaan kita ya. Kita ganti misal berapa? Misal kita mau ambil langsung yang besar, oke, nggak apa-apa. Oke, berarti misal kita ambil yang negatif 2 gitu. Sini turun 1, negatif 2 kali 1 adalah negatif 2. 3 tambah negatif 2 itu 1. Negatif 2 kali 1 itu adalah negatif 2. 3 tambah negatif 2 itu adalah berapa? 1 ya. Negatif 2 kali 1 itu adalah negatif 2 dan ini 0. Pas ya. Oke, jadi artinya apa? Artinya ini bisa kita faktorkan jadi apa? Oke, kita hapus ini. Sudah. Berarti kita faktorkan ini jadi apa nih? Berarti jadi X plus 2 kan gitu ya, kali, oke, kita ambil koefisiennya ya, X kuadrat plus X plus 1 ya, sama dengan 0. Oke, perhatikan ini apa? Ini diskriminannya kurang dari 0 ya, artinya apa? Dia definite positif ya. Artinya ini tidak mungkin punya akar real ya. Oke, berarti akarnya cuma ini aja ya, berarti X plus 2 sama dengan 0, berarti X sama dengan negatif 2. Berarti satu-satunya titik potong itu saat absisnya adalah X-nya sama dengan negatif 2 ya. Berarti cuma ada 1 ya. Jadi jawabannya adalah B. Ya, bisa dipahami ya. Next kita punya apa lagi? Oke, yang ketiga. Nah, apa contoh kedua ya? Oke, ini sudah soal yang terintegrasi juga ya. Makanya nilai dari akar pangkat 3 dari akar 50 tambah 7 dikurang akar pangkat 3 dari akar 50 kurang 7. Nah, sama dengan nomor surat titik-titik dalam Al-Quran. Oke, ingat nomor surat ya, berarti Al-Fatihah aja nomor surat yang pertama ya.
Al-Baqarah itu nomor surat yang kedua, Ali Imran itu nomor 3, dan An-Nisa itu adalah nomor 4. Ya berarti kita perlu menghitung ini ya. Oke. Siapakah ini ya akar pangkat 3 dari akar 50 plus 7 dikurang akar pangkat 3 dari akar 50 kurang 7. Ingat, seperti biasanya para orang matematika itu kalau nggak tahu, so tahu dulu ya. Karena kita so tahu dulu, katakanlah ini sama dengan X dulu ya. Maka kalau kita diamkan begini saja, kita nggak dapat apa-apa. Berarti kita perlu apa? Kita perlu menghilangkan akar ini ya. Ya udah kita pangkat 3 kan. Pangkat 3 berarti ini sama dengan ini X pangkat 3 ya. Oke. Kalau pangkat 3, ingat A plus B, A, oke, apa ini? A min B pangkat 3. Apa itu A min B pangkat 3 sama dengan apa? A pangkat 3 plus 3 A kuadrat B plus 3 A, min 3, nah ini yang min. Oke, min 3 A kuadrat B plus 3 A B kuadrat min B pangkat 3. Artinya sama dengan apa ini? Oke, nanti kan kita butuh A pangkat 3-nya kan nanti hilang ya. Oke, kita gabungkan aja A pangkat 3 min B pangkat 3. Terus kita faktorkan apa? Min 3 AB-nya kita faktorkan, berarti ini tinggal apa? Ini tinggal A min B ya. Oke, jadi nanti akan jadi seperti itu. Oke, berarti apa? Kita perlu menghitung A pangkat 3 min B pangkat 3-nya berapa? Oke, berarti akarnya hilang, tinggal akar 50 plus 7 dikurang apa? Akar 50 min 7. Berarti oke, akar 50-nya dicoret ya. Ini kita coret, berarti tinggal 7 min negatif 7, berarti 14 ya. Oke, 14. Oke. Terus kita perlu nilai A kali B ya. A kali B-nya berapa? Oke, berarti akar pangkat 3 ini dikali akar pangkat 3 ini. Oke, berarti karena ininya sama ya, pangkatnya sama ya. Artinya pangkat sepertiga, berarti langsung aja ya, kita kurung, tinggal perkalian dalamnya. Perkalian dalamnya itu selisih kuadrat ya, berarti ini akar 50 kuadrat berarti 50 dikurang apa? 7 kuadrat ya, berarti 49 ya. Pangkat sepertiga ya. Oke, sama dengan ini 1 pangkat sepertiga itu tetap 1 ya. Oke, berarti ini sama dengan apa ini? Berarti ini tinggal apa? Sama dengan oke 14 negatif 3 ya, kali 1. Terus A min B apa? A min B itu ingat kembali dia adalah X. Ya, berarti ini akan kita ubah jadi apa? 14 negatif 3X sama dengan X kuadrat, X pangkat 3. Berarti kita apa? X pangkat 3 ditambah 3X dikurang 14 sama dengan 0. Oke, berarti kita duga apa? Berarti akar-akarnya kan ini ya. Nah, faktor dari negatif 14. Kita pilihannya cuma 1, 2, 3, 4. Berarti yang mungkin adalah apa? 1 dan 2 saja ya. Oke, kita ambil ya. Nah, X pangkat 3-nya 1, X pangkat 2-nya 0, X-nya 3, terus negatif 14. Oke, kita duga 1 dulu ya. Kalau X-nya 1, berarti apa? Ini 1, 1 kali 1, 1, 0 tambah 1, 1, 1 kali 1, 1, kayaknya ini nggak mungkin. 3 tambah 1, 4, 1 kali 4, 4, negatif 10, dan itu bukan 0 ya. Oke, berarti jelas ini jawabannya yang 2 ya. Oke, jelas jawabannya yang 2 ya. Tidak percaya? Ya, mari kita buktikan. Nggak perlu ya. Ya, kita tunjukkan saja, berarti ini X, Pak. Apa ini? Kalau ini 2, berarti ini 1. 1 kali 2, 2. 0 tambah 2, 2. 2 kali 2 itu 4. 3 tambah 4, 7. Dan 2 kali 7 itu 14. Dan ini 0. Ya. Jadi nanti apa? X min 2 kali apa? X kuadrat plus X plus 7. Sama dengan 0 ya. Oke, jelas ini apa diskriminannya kurang dari 0, berarti dia imajiner ya. Tidak mungkin real kurang real imajiner. Berarti satu-satunya yang mungkin adalah ini ya. X min 2 sama dengan 0 atau X-nya sama dengan 2. Jadi nomor surat yang dimaksud adalah nomor 2 ya, yaitu surat Al-Baqarah. Oke, kira-kira seperti itu. Bagaimana? Cukup menarik kan? Oke, saya akhiri. Oke, terus semangat belajar ya. Itu pesan terakhir dari saya. Oke, simak dengan baik sampai kalian benar-benar paham. Oke, terus semangat belajar.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.